wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menghubungkan teori prososial yang telah kami pelajari dengan kejadian nyata di dunia, yaitu di Indonesia, yang dilakukan oleh Dr. Handoko. Nah, mengapa kami memilih topik ini? Karena menurut kami ini sangat-sangatlah menginspirasi, di mana Dr. Handoko yang sudah berumur 80 tahun memutuskan untuk menjadi pejuang garda terdepan COVID-19. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Nida Hudanisabila dan nanti ada rekan saya Mandalika Nawa, Salsabila Sarsa, dan Aldiza Aurelia. Dan sebelum masuk ke inti analisis, untuk teman-teman yang menonton video ini, kami mendapatkan informasi tentang Dr. Handoko melalui video dari YouTube-nya Kompas, dan linknya bisa kalian cek di deskripsi box. Sedikit bercerita tentang Dr. Handoko yang saya lansir dari web Kompas. Dr. Handoko ini merupakan dokter spesialis paru-paru. Lalu Dr. Handoko jam kerjanya bisa sampai jam 3 pagi saat menangani pasien COVID-19. Dan Dr. Handoko pernah berkata bahwa kalau saya mati nggak apa-apa, sudah tua, saya masih bisa melakukan hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Masuk ke analisis prososial, saya akan menjelaskan sedikit definisi tentang apa itu prososial. Nah, prososial ini merupakan tindakan kesukarelaan menolong yang memberikan hasil positif bagi si penerima, terlepas dari ada atau tidaknya imbalan bagi si pendonor pertolongan. Mengapa menurut kami ini merupakan kejadian prososial, padahal sudah merupakan kewajiban seorang dokter untuk melayani pasiennya? Tetapi di umur yang 80 tahun ini, Dr. Handoko bisa saja memilih untuk tidak ikut campur dalam melayani pasien COVID-19. Tapi dengan hati baiknya, Dr. Handoko mau untuk membantu pasien COVID-19. Nah, kita masuk ke perspektif pengambilan keputusan. Dalam banyak situasi, tindakan menolong mungkin berasal dari proses yang sangat kompleks. Contohnya, ketika kamu melihat seorang kucing yang terjebak di atas pohon, pastinya kalian akan berpikir, ini bagaimana cara nolongnya? Apakah saya yang harus nolong atau telepon pemadam kebakaran? Ini apakah saya harus menolong? Apakah kucing tersebut tidak bisa turun sendiri? Nah, itu merupakan proses yang sangat kompleks. Tapi di beberapa situasi kita tidak memerlukan proses yang sangat kompleks ini. Contohnya ketika kalian melihat seorang ibu yang refleks menarik anaknya yang mau jatuh. Nah, itu tidak perlu membutuhkan proses yang sangat kompleks. Oke, kembali lagi ke topik. Perspektif pengambilan keputusan dalam kasus Dr. Handoko. Yang pertama adalah proses melihat kebutuhan, yang artinya adalah apakah seseorang perlu bantuan? Jawabannya tentu iya, seseorang perlu bantuan dan perlu untuk diintervensi, yaitu pasien COVID-19. Yang kedua adalah melaksanakan tanggung jawab personal. Dalam hal ini berarti beliau adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab karena mau membantu pasien COVID-19 meskipun umurnya sudah 80 tahun. Nah, di sini berarti Dr. Handoko merasa bahwa ini merupakan tanggung jawab beliau sebagai seorang dokter. Nah, yang ketiga adalah mempertimbangkan untung dan rugi. Pertanyaannya adalah apakah membantu akan menguntungkan? Dalam perspektifnya Dr. Handoko, membantu pasien COVID-19 merupakan kegiatan yang sangat menguntungkan. Lalu ada proses yang keempat adalah memutuskan cara membantu. Apa yang harus Dr. Handoko lakukan dalam membantu pasien COVID-19 yang nantinya akhirnya bantuan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan teman saya, yaitu di sini saya akan membahas tentang domain faktor penyebab perilaku prososial berdasarkan level unit analisis. Saya di sini akan membahas level mikro. Menurut Schroeder dan Graziano menjelaskan bahwa fungsi disposisional yang membuat individu cenderung melakukan perilaku prososial. Sedangkan menurut Penner dan kawan-kawan,
Permulaan munculnya kecenderungan prososial pada manusia diakibatkan karena adanya perbedaan individual. Kemudian pada level mikro ini ada beberapa teori. Yang pertama yaitu pendekatan evolusioner dari perilaku prososial. Kemudian yang kedua faktor biologis, struktur neurologis dan hereditas. Kemudian yang ketiga empati. Kemudian proses perkembangan individu, kepribadian, dan kelekatan dan hubungan. Nah, apabila membahas tentang kasus Dr. Handoko Gunawan, yaitu dokter spesialis paru yang menjadi garda terdepan penanganan kasus corona, maka menurut saya teori yang berhubungan dengan prososial adalah kelekatan dan hubungan serta teori empati. Karena dalam kelekatan dan hubungan dijelaskan orang cenderung berusaha memenuhi permintaan dan kewajiban terhadap orang lain. Salah satu teori yang didasarkan pada hubungan relasional untuk menjelaskan perilaku menolong adalah teori dari Clark dan Mills, yaitu communal relationship. Kemudian teori tersebut diuraikan kembali oleh Schrödinger dan Graziano, yaitu orang-orang memandang diri mereka berada pada hubungan pertukaran memiliki dasar keseimbangan biaya dan imbalan yang dibagikan kepada orang lain. Kemudian pada teori empati dijelaskan individu yang memiliki empati dan simpati tinggi cenderung lebih menunjukkan perilaku prososial yang positif. Sebaliknya, apabila empati dan simpati rendah, maka individu cenderung kurang melakukan perilaku prososial. Empati menurut Baron dan Braskum terdiri dari 3 komponen, yaitu 1. Aspek emosional, yaitu pembagian perasaan dan emosional orang lain. Kemudian 2. Komponen kognitif, yaitu persepsi terhadap pikiran dan perasaan yang akurat. Dan 3. Perhatian empati, yaitu perasaan, perhatian, atau peduli pada kesejahteraan orang lain. Jadi menurut saya 2 teori tersebut tadi yang cocok dengan kasus Dr. Handoko Gunawan. Karena Dr. Handoko Gunawan pernah berkata seperti ini, "Kalau saya mati juga gak apa-apa, sudah tua, masih bisa lakukan hal yang berguna bagi orang banyak." Mengatakan, "Kalau saya mati juga gak apa-apa, sudah tua, masih bisa lakukan hal yang berguna bagi orang banyak." Di kalimat Dr. Handoko tersebut dapat disimpulkan bahwa Dr. Handoko Gunawan ini adalah orang yang sangat peduli dengan orang lain. Meski sudah dilarang oleh anggota keluarganya agar tidak terjun langsung ke dalam penanganan kasus tersebut, Dr. Handoko tetap memilih menjadi garda terdepan dalam penanganan virus corona di Indonesia. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan, kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada level meso. Nah, pada level meso ini, prososial lebih berfokus pada tingkah laku antar 2 individu atau dyadic, atau seseorang yang menolong orang lain. Prososial pada level meso ini ada faktor situasional, motivasi menolong, dan reaksi penerimaan terhadap pertolongan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ketiganya. Yang pertama, apa sih faktor situasional itu? Jadi, faktor situasional ini adalah salah satu faktor yang menentukan keinginan menolong melalui intervensi bystander atau pengamat. Selanjutnya, ada motivasi menolong yang terbagi menjadi 4. Yang pertama egoistis, yang kedua altruisme, yang ketiga kolektivisme, dan yang keempat prinsipalisme. Egoistis itu berarti motivasi untuk menolong dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Apabila membantu seseorang mendapat konsekuensi positif seperti hadiah, pujian, dan lain sebagainya, maka orang itu cenderung akan menolong kembali di waktu yang akan datang. Yang kedua altruisme. Menurut Watson, Duncan, Ackerman, Buckley, dan Birch, altruisme yaitu aksi prososial yang termotivasi hanya karena keinginan untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Ada kalanya perilaku menolong orang lain ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain. Lalu ada kolektivisme, yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau kolektif. Motivasi tersebut berkaitan dengan kerjasama antara intragrup dan intergrup, dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bersama bagi orang-orang yang terlibat.
Contoh kegiatannya adalah gotong royong. Dan yang terakhir ada prinsiplisme, yang mana tujuan dari aksi prososialnya adalah untuk menegakkan prinsip moral. Selanjutnya yakni reaksi penerimaan terhadap pertolongan. Jika reaksi yang diterima oleh penolong merupakan reaksi positif, maka ia akan cenderung untuk menolong lagi di waktu yang akan datang. Contoh bentuk dari reaksi positif ini adalah ucapan terima kasih. Hal tersebut dapat dijelaskan karena dua hal. Yang pertama, ucapan terima kasih akan menambah perasaan serta menambah kompeten pada diri penolong. Yang kedua, adanya perasaan bernilai bagi orang lain. Nah, kondisi tersebut akan lebih meningkatkan kecenderungan keterlibatan pada aksi prososial selanjutnya. Menurut saya, yang sesuai dengan case Dr. Handoko ini, yaitu faktor situasional dan altruisme. Pada detik ke-20 disebutkan bahwa keluarga dari Dr. Handoko sudah menyarankan untuk tidak terjun langsung menangani virus corona. Tetapi Dr. Handoko tetap memilih untuk ikut serta. Menurut saya, ini sesuai dengan faktor situasional, di mana Dr. Handoko merasa bahwa banyak orang yang membutuhkannya, sehingga beliau merasa termotivasi untuk melakukan hal yang berguna bagi banyak orang meskipun harus berkorban. Hal ini juga sesuai dengan altruisme, mana Dr. Handoko ikut turun tangan dalam menangani kasus corona untuk menolong pasien yang membutuhkan penanganannya, dan meningkatkan kesejahteraan orang lain. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Di sini saya akan meneruskan penjelasan teman-teman saya sebelumnya mengenai salah satu aksi inspiratif salah seorang dokter spesialis paru bernama Dr. Handoko Gunawan. Namanya mendadak viral karena pengabdiannya dalam menangani pasien positif COVID-19 di Indonesia. Saat ini, Dr. Handoko berusia 80 tahun, tetapi ia masih aktif bekerja, bahkan ia menjadi garda terdepan di Rumah Sakit Graha Kedoya, Jakarta Barat. Namun, sempat dikabarkan beberapa waktu yang lalu, ia masuk ICU karena mengalami demam tinggi dan juga sesak nafas. Hal ini dikarenakan jam kerja yang ia lakukan setiap harinya. Ia bekerja setiap hari hingga pukul 3 pagi. Inilah yang menyebabkan ia mengalami kelelahan dan juga mengalami penurunan pada kesehatannya. Walaupun di usianya sudah tidak muda ini, Dr. Handoko masih semangat dalam menangani pasien positif COVID-19 ini, dan juga inilah yang menyebabkan banyak orang kagum dan ia berhasil menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya para generasi muda. Aksi yang dilakukan oleh Dr. Handoko bisa disebut juga dengan aksi sukarela karena keikutsertaannya dalam membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dalam melakukan aksi sukarela ini, ada beberapa motif yang melatar belakangi. Di antaranya adalah value, enhancement, understanding, dan juga protective. Nah, kali ini saya akan membahas satu persatu motif tersebut dan saya akan mengaitkannya dengan aksi inspiratif yang dilakukan oleh Dr. Handoko. Motif yang pertama adalah value. Value atau nilai ini memungkinkan seseorang untuk menyalurkan nilai-nilai kemanusiaan yang telah dimilikinya. Terlihat pada saat Dr. Handoko ini berusaha menolong orang-orang yang kondisinya tidak seberuntung dirinya. Rasa ingin menolong inilah yang melatar belakangi Dr. Handoko tetap bekerja walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Lalu yang kedua adalah enhancement. Enhancement atau pengembangan ini memungkinkan seseorang merasa dibutuhkan dan mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang positif. Hal ini dapat dilihat pada penurunan angka positif COVID-19 karena penanganan dari tim medis yang sangat baik. Salah satunya adalah Dr. Handoko Gunawan. Motif yang ketiga adalah motif understanding atau pemahaman. Motif ini memungkinkan manusia mendapatkan pembelajaran dari pengalaman baru dan juga mengeksplorasi kekuatan yang ada dalam diri mereka. Dalam hal ini, Dr. Handoko sebagai dokter spesialis paru menangani pasien positif COVID-19. Lalu, motif terakhir yaitu motif protektif atau perlindungan.
Sebagai seorang dokter, Dr. Handoko memiliki rasa tanggung jawab yang sangat besar terhadap kondisi pandemik pada saat ini. Rasa tanggung jawab itu ia salurkan dengan cara menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien positif COVID-19 di Indonesia. Itulah tadi beberapa pembahasan mengenai motif-motif yang melatar belakangi aksi sukarela. Pembahasan tadi sekaligus menutup video dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton. Semoga materi yang kami sampaikan bisa diterima dan dipahami. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.